Oke, baik. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang apa? Adab sebelum ilmu, ya. Oke, baik. Kita saksikan penjelasan berikut. Oke, sebelumnya silakan mungkin bisa persiapkan alat tulisnya jika ada hal-hal penting yang ingin dicatat, silakan dicatat. Baik. Sebelum kita akan bahas, pertama kita akan bahas tentang pengertian adab. Apa itu adab? Nah, secara bahasa, adab merupakan akhlak yang mulia yang diwujudkan dalam tingkah laku, tabiat, maupun aturan yang didasari oleh norma maupun agama. Seperti itu. Adab, perilaku yang baik intinya. Seperti itu. Nah, substansi dari kata adab adalah perilaku yang menunjukkan kehalusan maupun kebaikan budi pekerti, baik itu kesopanan maupun akhlak untuk mendidik diri sendiri sehingga menjadi orang yang paham aturan dan bertanggung jawab dalam segala hal. Seperti itu. Orang yang beradab berarti dia orang yang memiliki budi pekerti yang baik, sopan santun, kemudian orang yang paham aturan dan bertanggung jawab terhadap segala hal. Oke, berikutnya adab kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian ada pula adab kita ke sesama makhluk, ya. Artinya ke sesama makhluk ini bukan hanya kepada manusia ya, tapi juga kepada hewan dan tumbuhan. Oke, adab kepada Allah dan Rasulullah yaitu bagaimana kita bisa beriman kepada Allah, kemudian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu bagaimana cara kita beradab kepada Rasulullah? Tentunya dengan mengingat, meneladani dan mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya adab kepada sesama makhluk hidup. Nah, yang pertama adalah berperilaku baik. Ya, contohnya ini adab kepada sesama makhluk hidup terhadap orang lain ya, atau sesama manusia. Nah, kita harus berakhlak baik kepada orang tua, guru, atau seorang lebih tua dari kita. Kemudian kita harus menghargai orang yang lebih muda dari kita, teman kita, tetangga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian bagaimana kita beradab ke sesama makhluk yang ada di muka bumi ini. Nah, tentunya dengan menjaga, merawat, dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Jangan sampai kita menebang pohon sembarangan, kemudian tidak bersikap baik kepada hewan-hewan ada di sekitar kita, seperti itu. Jadi adab itu bukan hanya saja kepada sesama manusia ya, tapi juga sesama makhluk hidup yang lainnya. Oke, berikutnya adalah bagaimana adab kita mencari ilmu, seperti itu. Nah, disebutkan dalam suatu kitab, kitab Ta'lim Muta'alim ya. Nah, yang pertama, kita memiliki niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita belajar, makanya kenapa sebelum kita belajar sangat dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu. Seperti itu. Selain untuk mempermudah kita dalam belajar dan menghafal, tentunya juga agar eh, ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Seperti itu. Kemudian menjaga sholat 5 waktu. Nah, ini menjaga sholat 5 waktu yang wajib. Nah, jangan sampai kita mencari ilmu tapi kita tidak dibarengi dengan ibadah kita, dengan sholat 5 waktu kita, seperti itu. Kemudian belajar dari ahli ilmu. Maksudnya di sini adalah belajar dari sang guru, seperti itu. Jadi belajar itu ada gurunya, seperti itu. Jangan belajar sendiri. Ya, boleh belajar sendiri tapi tetap harus dengan bimbingan seorang guru. Kemudian mendahulukan belajar ilmu tauhid. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah terlebih dahulu, sifat-sifat Allah, kemudian asma-asma Allah yang ada 99 itu, seperti itu. Kemudian hormat terhadap ilmu dan ahli ilmu dan gurunya. Jadi bagaimana kita bisa menghormati
ilmu yang kita dapat. Dengan cara seperti apa? Ya meletakkan buku pada tempatnya, tidak tidak menginjak-injak buku ataupun apa, eee, tidak harus hormat kepada guru dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian sabar dalam belajar. Nah, ini agak sulit memang ya, tapi mau tidak mau ya kita harus sabar dalam pembelajaran kita. Terkadang kita belum belum tentu kita paham, belum tentu kita cepat paham dengan materi yang sudah disampaikan oleh guru kita. Nah, disitulah kita harus bersabar dalam memahami pelajaran kita. Kemudian giat, rajin, dan semangat dalam belajar. Nah, jangan sampai semangat dalam belajar kita kendor, seperti itu. Kemudian, nah ini juga yang penting, menjaga makanan yang masuk ke tubuh kita dari hal-hal yang haram, seperti itu. Nah, ketika kita sedang menuntut ilmu, kita usahakan makanan-makanan yang kita konsumsi, yang kita makan pun halal. Agar apa? Agar ya itu tadi, semoga kita dimudahkan dalam pembelajaran kita, dalam pemahaman kita, dan akhirnya ilmu yang kita dapat pun menjadi berkah dan manfaat bagi kita. Kemudian tetap belajar di siang dan malam, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah tawakal dalam belajar ya, seperti itu. Konsisten maksudnya, konsisten dalam belajar. Kemudian bagaimana kita beradab kepada ahli ilmu atau kepada seorang guru. Nah, yang pertama adalah selalu hormat, sopan dan santun dengan guru dimanapun guru berada. Seperti itu, menyapa dan memberi salam kepada guru dimanapun kita bertemu. Memperlihatkan wajah yang bahagia dan semangat dalam setiap kesempatan belajar dengan guru. Nah, karena sekarang kondisinya kita belajar online, ya walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka ya mungkin ketika kita mengadakan pembelajaran secara Zoom, nah, setidaknya teman-teman bisa memperlihatkan wajah yang bahagia dan semangat, seperti itu. Kemudian menjaga lisan dengan selalu berkata yang baik dan menahan diri dari berkata yang tidak baik tentang guru. Nah, intinya jaga sikap, jaga lisannya, jaga perkataannya. Jangan sampai apa membicarakan hal-hal yang tidak baik. Menjaga kehormatan, kemuliaan, harta benda dan pekerjaan guru, seperti itu. Kemudian membantu guru apabila memerlukan pertolongan saat belajar mengajar. Selalu minta doa dan ridho dari guru atas ilmu yang diberikan. Ya, jangan lupa minta doa sama guru-gurunya. Kemudian menyebut nama guru dalam doa kita. Semoga kita semua dan guru-guru kita dimudahkan dalam segala urusan kita, dan tentunya apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kita terus berdoa untuk kita dan untuk guru-guru kita. Nah, bagaimana kita bisa selalu hormat, sopan dan santun dengan guru-guru kita. Oke, berikutnya pentingnya ilmu, ya. Kenapa sih kita harus belajar pagi, siang, sore, malam dan seterusnya? Nah, ilmu pengetahuan amat penting bagi setiap orang, ya. Kenapa? Karena dengan ilmu pengetahuan kita dapat meningkatkan martabat manusia. Nah, itu sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Seperti itu. Menuntut ilmu merupakan suatu ibadah kepada Allah. Nah, dan juga belajar ini merupakan ibadah. Ya, jangan teman-teman anggap bahwa ibadah itu hanya sholat saja, tidak. Kemudian pentingnya mempunyai ilmu adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita belajar dan semakin kita membaca, kita akan tahu bahwa oh ternyata ilmu yang ada di dunia ini sangat amat luas, seperti itu. Dan kita tahu bahwa itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di seluruh dunia ini, yang ada di seluruh alam semesta ini. Kemudian dapat menopang kehidupan dunia untuk persiapan di akhirat. Dan tentunya dapat membekali kita untuk kehidupan di akhirat kelak. Nah, teman-teman, oleh karena itu adab dulu baru ilmu, ya. Orang beradab sudah pasti berilmu. Orang berilmu belum tentu beradab, ya. Kalian boleh memiliki nilai yang tinggi, tapi juga kalian harus memiliki akhlak yang baik
dan akhlak yang tinggi pula. Akhlak yang tinggi maksudnya ya akhlak yang baik, akhlak yang terpuji seperti itu. Jangan sampai ketika kalian memiliki ilmu, ilmu yang baik, ilmu yang banyak, nilainya bagus, kemudian eh, belajarnya juga baik, tapi ternyata kalian tidak beradab, tapi ternyata tidak memiliki akhlak yang baik. Nah, itu kurang baik ya. Itu bukan merupakan pribadi muslim yang baik seperti itu. Maka mari kita dahulukan adab, mari kita perbaiki akhlak kita terus menerus seperti itu, ya. Ya, mari kita menjaga adab kita dalam mencari ilmu demi mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Terus perbaiki akhlak kita, terus kita tingkatkan akhlak kita, akhlak kita jangan sampai kita memiliki nilai yang baik, akademis yang baik, kita pintar tapi kita tidak memiliki akhlak yang baik seperti itu, ya. Jangan sampai seperti itu. Karena ketika nanti di masyarakat, ketika nanti di luar sana tentunya orang-orang akan melihat akhlak kita terlebih dahulu, sopan santun kita terlebih dahulu, bukan berapa nilai kita yang kita dapatkan di sekolah. Seperti itu, ya. Nah, manjada wajada, siapa yang mencari sesuatu dengan bersungguh-sungguh, pasti ia akan mendapatkannya. Saya yakin jika kalian bersungguh-sungguh, maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Jangan menyerah, tetap semangat. Dan tetap jaga kesehatan masing-masing. Ya, terima kasih, itu saja. Sampai berjumpa di lain kesempatan.